Selamat datang di The Debate. Pada awal Maret 2026 ini, kita mengarahkan fokus analisis kita pada salah satu inisiatif kebijakan publik yang paling monumental sekaligus mungkin paling memicu perdebatan tajam dalam sejarah modern Indonesia. Kita berbicara tentang program makan bergizi gratis, atau yang kini lebih akrab di telinga kita sebagai program MBG. Ya, sebuah program yang skalanya sangat belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tepat sekali. Saat ini kita melihat realitas di mana inisiatif tersebut telah berevolusi menjadi salah satu intervensi sosial paling mahal di dunia. Alokasi anggarannya telah menyentuh angka yang fantastis, yakni 335 triliun rupiah atau setara dengan sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat hanya untuk tahun ini saja. Jadi, perdebatan utama atau pertanyaan sentral kita di sini adalah, apakah manuver berskala masif ini merupakan sebuah investasi struktural jangka panjang yang tak ternilai bagi sumber daya manusia dan ekonomi akar rumput Indonesia? Atau justru ini adalah sebuah pertaruhan fiskal berbahaya yang mengancam stabilitas makroekonomi kita dan secara sistematis menyedot pendanaan dari layanan publik lain yang esensial? Posisi saya dalam analisis ini cukup jelas. Saya berpandangan bahwa MBG adalah katalis ekonomi vital dan sebuah investasi tak terelakkan yang akan memberikan imbal hasil luar biasa bagi produktivitas masa depan Indonesia. Dan saya mengambil posisi bahwa niat baik tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Eksekusi serta skala dari program ini, menurut pandangan saya, menciptakan beban fiskal yang sama sekali tidak berkelanjutan. Hal ini memicu inefisiensi operasional di berbagai tingkatan birokrasi dan pada akhirnya menghadirkan resiko kedaulatan ekonomi yang terlalu besar bagi sebuah negara berkembang dengan ruang fiskal yang terbatas. Kalau kita bedah landasan filosofis dan kalkulasi ekonominya, kita harus membingkai program MBG ini bukan semata-mata sebagai bantuan sosial konsumtif. Ini bukan sekedar program bagi-bagi makanan gratis. Ini adalah investasi fondasional pada modal manusia. Saat kita berbicara tentang angka stunting di Indonesia yang saat ini masih stagnan di level 21,5%, kita tidak sekedar berbicara tentang tinggi badan anak di masa depan. Literatur ekonomi global sangat jelas mengenai hal ini. Intervensi nutrisi pada usia dini memiliki potensi proyeksi imbal hasil ekonomi sebesar 3 hingga 15 dolar untuk setiap $1 yang diinvestasikan. Maksud saya, ini adalah matematika ekonomi jangka panjang yang sangat logis. Di samping dividen demografis tersebut, stimulus ekonomi akar rumput sudah terlihat sangat nyata di kuartal pertama 2026 ini. Kita memproyeksikan penciptaan sekitar 1 juta lapangan kerja langsung di berbagai dapur umum atau satuan pelayanan program gizi. Potensi ini bahkan bisa membengkak hingga 3 juta pekerjaan jika kita menghitung seluruh rantai pasoknya. Program ini pada dasarnya menjamin lonjakan permintaan domestik yang luar biasa. Kita bicara tentang 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, dan 40 juta kiloliter susu setiap tahunnya. Permintaan absolut ini secara langsung memberdayakan petani, peternak, dan UMKM lokal. Saya tentu mengakui niat mulia dari program ini. Pengentasan malnutrisi jelas merupakan prioritas absolut bangsa ini. Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap skala harga yang sangat fantastis dan sama sekali tidak proporsional dari eksekusi kebijakan ini. Untuk memahami ketidakrasionalan fiskal yang sedang kita bicarakan, kita perlu membedah apa yang saya sebut sebagai kesenjangan efisiensi. Kesenjangan efisiensi seperti apa yang Anda maksud? Mari kita lihat metrik perbandingannya. Program makan siang di India adalah program komparatif terbesar di dunia saat ini. India hanya menghabiskan sekitar $1,5 miliar untuk memberi makan 120 juta anak. Sementara itu, Indonesia menganggarkan hampir $20 miliar di tahun 2026 ini untuk target 83 juta penerima manfaat. Perbedaannya sangat-sangat mencolok. Mengapa bisa demikian? Perbedaan strukturalnya terletak pada pilihan Indonesia yang memaksakan pembangunan infrastruktur dapur terpusat, yang pada akhirnya menciptakan biaya overhead logistik sangat masif. Hasilnya, biaya per porsi melonjak di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Ini jauh melampaui standar efisiensi global, dan dampak dari inefisiensi ini bukanlah hal yang teoritis. Ini adalah risiko fiskal yang sangat nyata. Pada bulan Februari 2026 lalu, kita melihat lembaga pemeringkat Moody's menurunkan prospek utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Ya, laporan tersebut memang cukup banyak dibahas. Tepat. Dan penurunan prospek ini secara eksplisit merujuk pada program MBG sebagai ancaman utama. Ancaman terhadap pelebaran defisit anggaran yang dibatasi undang-undang pada angka 3% dari PDB. Saya mengerti sentimen kekhawatiran dari lembaga pemeringkat kredit. Tetapi kita harus menganalisis bagaimana anggaran ini sebenarnya disusun di dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Pemerintah telah menegaskan bahwa defisit akan tetap dijaga. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Terutama ketika kita melacak dari mana persisnya sumber pendanaan 335 triliun rupiah ini berasal. Kita tidak bisa hanya melihat angka agregat. Kita harus melihat apa yang dikorbankan. Program MBG ini telah menciptakan kanibalisasi yang nyata dan brutal terhadap sektor pendidikan kita. Kanibalisasi adalah istilah yang sangat kuat. Bagaimana Anda mendefinisikan hal tersebut dalam konteks anggaran kita tahun ini? Angkanya berbicara sendiri. Pada tahun 2026 ini, program MBG menyedot sekitar 42% dari total anggaran pendidikan nasional kita, yang dipatok pada 757,8 triliun rupiah. Pemerintah mengkategorikan makan siang ini sebagai pengeluaran pendidikan demi memenuhi mandat Undang-Undang Dasar sebesar 20%. Namun realitas operasional di lapangan sangat kontras dengan label tersebut. Data APBN menunjukkan adanya pemotongan sebesar 50,59 triliun rupiah pada transfer ke daerah atau yang kita kenal sebagai TKD. Mari kita perjelas apa arti pemotongan TKD ini bagi masyarakat di daerah. Dana TKD adalah urat nadi kelangsungan pendidikan lokal. Pemotongan ini secara efektif merampas dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fisik, perawatan atap sekolah yang bocor di daerah terpencil, perbaikan fasilitas sanitasi, serta yang paling penting, dukungan langsung bagi guru-guru honorer di tingkat kabupaten dan kota. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengklaim sedang membangun modal manusia ketika dana untuk ruang kelas yang layak dan insentif bagi tenaga pengajar justru dikorbankan demi membiayai infrastruktur dapur dan logistik makan siang? Saya mengerti mengapa Anda berpandangan demikian. Namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda mengenai paradigma pendidikan itu sendiri. Kita harus mendefinisikan ulang apa yang menjadi fondasi dari proses belajar. Nutrisi bukanlah elemen terpisah dari pendidikan. Nutrisi adalah prasyarat dasar yang mutlak. Mari kita ambil contoh sekolah yang Anda sebutkan di daerah terpencil tadi. Berapapun dana TKD yang kita tuangkan untuk memperbaiki atap gedung atau menambah modul pelatihan guru, seorang anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong dan mengalami defisiensi protein kronis tidak akan memiliki kapasitas kognitif untuk menyerap pelajaran tersebut. Perkembangan sel otak dan sinapsis sangat bergantung pada asupan gizi di masa pertumbuhan. Oleh karena itu, memastikan perut mereka terisi dengan nutrisi yang seimbang adalah langkah pertama, bahkan langkah terpenting, dari proses edukasi yang sejati. Ini bukan kanibalisasi. Ini adalah sekuritisasi prasyarat pelajar. Tapi, apakah layak menukar kesejahteraan guru dan infrastruktur dasar dengan makanan ketika keduanya seharusnya berjalan beriringan? Terkait dengan hal itu, kita harus melihat gambaran makro dari postur APBN kita. Pendanaan MBG tidak semata-mata mencaplok dana daerah secara membabi buta. Menjelang tahun 2026, pemerintah telah melakukan pemotongan efisiensi yang agresif di berbagai kementerian dan lembaga lain, yang nilainya mencapai 300 triliun rupiah, demi memberikan ruang fiskal yang aman bagi MBG. Ini mencakup pemangkasan perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak perlu, dan proyek infrastruktur non-prioritas. Jadi, apa yang kita saksikan adalah bentuk realokasi prioritas yang strategis. Kita sedang merestrukturisasi anggaran negara untuk membiayai hal yang memberikan dampak paling fundamental bagi masa depan. Efisiensi birokrasi selalu terdengar indah di atas kertas. Tetapi dampak makroekonominya di lapangan menceritakan kisah yang berbeda. Justru dampak makroekonominya menunjukkan hasil yang positif. Jika kita melihat kembali pada data empiris dari Badan Pusat Statistik, program MBG telah membantu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto. Kita mencapai 5,11% pada tahun 2025 lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh apa yang sering disebut sebagai model desa mengepung kota.
Artinya begini, kebijakan ini secara struktural berhasil mengalihkan konsumsi kembali ke produk-produk domestik. Daripada mengimpor bahan pangan olahan, program ini memaksa perputaran uang terjadi di tingkat pedesaan, langsung ke tangan petani tomat atau peternak ayam lokal. Selain itu, di tingkat mikro rumah tangga, survei menunjukkan metrik yang luar biasa. 36% rumah tangga melaporkan adanya penurunan yang signifikan dalam pengeluaran harian mereka. Maksud Anda uang saku anak? Tepat sekali. Uang yang sebelumnya digunakan orang tua untuk membeli sarapan atau uang saku anak, kini dibebaskan. Pembebasan dana harian ini adalah bentuk injeksi daya beli seketika ke dalam ekonomi keluarga. Dana tersebut kini dialihkan untuk kebutuhan kesehatan, buku pelajaran tambahan, atau bahkan tabungan produktif. Ini adalah efek pengganda atau multiplier effect yang bekerja secara instan di jantung ekonomi masyarakat bawah. Maaf, tetapi saya kurang setuju dengan hal itu. Biarkan saya menjelaskan alasannya dengan melihat lebih teliti pada metrik pertumbuhan yang Anda banggakan tersebut. Dampak PDB 5,11% di tahun 2025 yang Anda sebutkan itu sangat menyesatkan jika kita anggap sebagai keberhasilan struktural. Dalam ilmu ekonomi, apa yang kita lihat ini lebih akurat diklasifikasikan sebagai peredam kejut konsumsi yang bersifat artifisial dan sementara. Ini bukan pertumbuhan output struktural yang berkelanjutan. Jika kita merujuk pada estimasi dari Indef, yang modelnya jauh lebih independen dan teliti, mereka memberikan gambaran yang jauh lebih moderat. Indef memproyeksikan bahwa pada puncaknya, MBG ini hanya akan memberikan kenaikan PDB tambahan sebesar 0,15 hingga 0,17% saja. Angka 5,11% itu adalah hasil dari suntikan konsumsi pemerintah yang masif, bukan produktivitas murni dari sektor swasta. Tetapi suntikan konsumsi itu tetap menciptakan permintaan nyata di pasar tradisional, bukan? Masalahnya terletak pada sisi gelap dari lonjakan permintaan artifisial tersebut, yaitu inflasi. Kita sama sekali tidak bisa mengabaikan efek samping inflasi yang kejam ini. Pada bulan September 2025, kita menyaksikan secara langsung bagaimana inflasi pangan mencapai angka 6,44%. Ini adalah pukulan telak bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Di beberapa daerah, harga telur melonjak drastis hingga 11%. Mengapa ini terjadi? Semata-mata karena lonjakan pengadaan besar-besaran oleh pemerintah untuk menyuplai dapur-dapur umum MBG. Pasar tidak siap, suplai tidak bisa merespons secepat birokrasi mencetak kontrak pembelian. Jadi, ironisnya begini, Anda menyebutkan 36% rumah tangga menghemat uang saku anak, tetapi realitasnya, uang yang mereka hemat itu langsung habis tersedot untuk membayar beras dan telur yang jauh lebih mahal di pasar tradisional. Ini adalah distorsi pasokan yang merugikan kelompok miskin yang tidak memiliki anak usia sekolah, namun tetap harus menanggung harga pangan yang membengkak. Lonjakan harga tersebut, yang memang terjadi pada kuartal ketiga tahun lalu, adalah fenomena kejut pasokan yang wajar di awal implementasi. Ketika pemerintah menjamin kepastian permintaan dalam jangka panjang, petani dan peternak kini memiliki kolateral berupa kontrak pasti untuk mengambil pinjaman dari bank. Mereka sedang dalam proses memperluas kapasitas kandang dan lahan mereka. Keseimbangan harga akan tercapai saat kapasitas produksi domestik ini menyesuaikan diri pada tahun 2026 ini. Asumsi bahwa kurva pasokan akan menyesuaikan diri dengan rapi mengabaikan masalah yang jauh lebih fundamental di negeri ini, yakni kapasitas eksekusi, kelayakan kesehatan, dan tata kelola birokrasi kita. Kita menghadapi kesenjangan yang sangat fatal antara ambisi politik raksasa di tingkat pusat dengan realitas kapasitas birokrasi di lapangan. Saya ingin membawa kita kembali pada memori buruk bulan September 2025. Terjadi krisis kesehatan publik yang mengerikan, di mana hampir 6.000 orang harus dilarikan ke rumah sakit secara serentak di berbagai wilayah. Di Jawa Barat saja, lebih dari 1.000 anak menjadi korban. Insiden keracunan makanan massal ini terbukti diakibatkan oleh penggunaan bahan makanan yang busuk, sanitasi dapur yang tidak memadai, dan staf dapur yang sama sekali tidak terlatih. Ini adalah konsekuensi langsung, berdarah dan nyata dari pemaksaan kecepatan rollout program demi memenuhi target kuota politik. Tidak ada yang menampik bahwa insiden kesehatan tersebut adalah sebuah tragedi yang sangat disesalkan. Namun, Badan Gizi Nasional telah meresponsnya dengan audit total dan perombakan standar operasional prosedur. SOP di atas kertas tidak menyelesaikan krisis integritas di lapangan. Kita bicara tentang aspek tata kelola yang saat ini berada dalam zona merah. Transparency International telah mengeluarkan peringatan keras mengenai tingginya resiko korupsi dalam proses tender.
Kita sedang membangun antara 30.000 hingga 48.000 unit layanan dapur di seluruh Indonesia. Proses tender skala ini, dengan kecepatan eksekusi yang dituntut, adalah lahan subur bagi penggelembungan kontrak, markup harga bahan pokok, dan kolusi di tingkat daerah. Puncak dari ketidakmampuan tata kelola birokrasi kita terlihat sangat jelas pada bulan Oktober 2025. Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk terbukti tidak memiliki kapasitas untuk menyerap anggarannya sendiri, hingga mereka terpaksa mengembalikan 70 triliun rupiah ke kas negara. Logikanya sederhana, jika sebuah lembaga negara bahkan tidak memiliki infrastruktur tata kelola yang memadai untuk membelanjakan dananya dengan aman, menyuntikkan puluhan miliar dolar ke dalamnya secara berulang setiap tahun adalah sebuah kecerobohan fiskal tingkat tinggi. Itu poin yang menarik, meskipun saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Argumen Anda menempatkan pengembalian anggaran sebagai sebuah kegagalan, padahal kita bisa melihatnya sebagai bukti berjalannya sistem pengawasan. Fakta bahwa Badan Gizi Nasional mengembalikan 70 triliun rupiah justru menunjukkan adanya kehati-hatian tingkat tinggi. Alih-alih memaksakan penyerapan anggaran secara membabi buta demi pencitraan politik ketika infrastruktur lokal dan vendor belum memenuhi syarat kelayakan, pemerintah memilih untuk menahan dana tersebut. Ini adalah bukti bahwa rem darurat birokrasi itu berfungsi. Menahan 70 triliun rupiah berarti ada jutaan anak yang ditargetkan namun tidak mendapatkan intervensi gizi tepat waktu. Benar, karena membangun infrastruktur fisik di negara kepulauan membutuhkan waktu. Kita harus melihat ini sebagai kendala transisi yang wajar. Kita sedang membicarakan operasi logistik yang belum pernah ada presidennya di dunia. Bahkan pemilihan umum kita yang masif hanya terjadi 1 hari setiap 5 tahun. MBG menuntut eksekusi logistik yang presisi ke puluhan juta orang setiap hari dari Sabang sampai Merauke. Tentu ada kurva pembelajaran birokrasi yang monumental di fase awal. Namun, yang paling krusial untuk dicatat dari arsitektur tata kelola ini adalah pendekatannya. 93% dari total anggaran mengalir secara langsung ke daerah. Ini didesain khusus agar tidak melewati rantai birokrasi kementerian di pusat yang panjang dan rentan inefisiensi. Ini menunjukkan komitmen nyata pada desentralisasi ekonomi yang sesungguhnya. Kapasitas staf dapur, pengawasan sanitasi, dan manajemen rantai pasok lokal ini akan terus membaik secara eksponensial seiring dengan pematangan infrastruktur pengawasan di tingkat akar rumput. Desentralisasi dana tanpa desentralisasi kapasitas pengawasan adalah resep bagi kebocoran anggaran di tingkat kabupaten dan kota yang sulit dilacak oleh institusi pusat. Seiring dengan pertukaran perspektif kita yang semakin mendalam ini, posisi saya tetap teguh pada argumen struktural jangka panjang. Tidak ada yang membantah bahwa harga dari program makan bergizi gratis ini sangat mahal, baik dari segi nominal anggaran maupun kompleksitas logistik. Namun, mempertaruhkan masa depan generasi Indonesia dengan membiarkan tingginya angka stunting menggerogoti potensi kognitif mereka adalah biaya yang jauh lebih fatal bagi peradaban kita. Inisiatif bernilai 335 triliun rupiah ini tidak boleh direduksi sekedar sebagai beban di neraca keuangan tahunan yang harus ditakuti. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang berani. Transformasi struktural sebuah bangsa untuk melompat dari jebakan kelas menengah menuju ekonomi berpendapatan tinggi selalu menuntut pengorbanan fiskal yang menyakitkan di fase awalnya. Modal manusia adalah infrastruktur utama kita sekarang. Saya memahami dan mengapresiasi sentimen tersebut. Visi tentang generasi emas Indonesia tanpa stunting adalah visi yang kita semua bagikan. Namun kesimpulan analisis saya berpijak pada realitas teknokratis bahwa niat yang paling baik sekalipun tidak pernah bisa mengesampingkan hukum-hukum dasar ekonomi dan keterbatasan institusional. Skala anggaran yang hiperbolis dan kecepatan implementasi program ini yang terburu-buru telah memicu peringatan formal dari lembaga pemeringkat kredit global, memicu inflasi di pasar tradisional, dan secara empiris menyebabkan insiden keracunan makanan massal yang tragis. Fakta-fakta keras ini menunjukkan secara gamblang bahwa Indonesia mungkin sedang bergerak melampaui batas kehati-hatian fiskal dan kapasitas pengawasannya. Stabilitas makroekonomi adalah prasyarat mutlak bagi kesejahteraan kelas pekerja, dan mengorbankan stabilitas tersebut demi satu mega program tunggal dapat membawa konsekuensi sistemik yang justru akan merugikan kelompok rentan yang ingin kita lindungi. Terlepas dari perbedaan substansial kita dalam menilai batas aman risiko fiskal,
efikasi pemotongan TKD, dan kesiapan arsitektur logistik program ini, saya rasa kita tetap berhasil mencapai satu titik temu yang solid dan tidak terbantahkan, bahwa mengatasi krisis malnutrisi dan stunting adalah sebuah urgensi nasional yang mutlak dan tidak memiliki ruang untuk ditunda. Saya sepakat sepenuhnya dengan premis dasar tersebut. Kompleksitas logistik dalam mendistribusikan program berskala puluhan miliar dolar di sebuah negara kepulauan yang sangat luas mengharuskan adanya evaluasi berlapis, transparan, dan berkelanjutan. Menemukan titik ekuilibrium antara ambisi kesehatan publik yang ideal dan kehati-hatian fiskal yang realistis adalah kunci yang harus terus dikalibrasi oleh para pembuat kebijakan kita. Diskusi kita hari ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada jawaban tunggal yang sederhana ketika kita berhadapan dengan kebijakan skala raksasa. Kami mengajak pendengar untuk terus merenungkan pertukaran perspektif ini, menganalisis data inflasi maupun pertumbuhan PDB yang terus bergulir, dan menimbang sendiri posisi Anda. Mengingat skala intervensinya, dampak sebenarnya dari perdebatan kebijakan senilai 20 miliar dolar ini kemungkinan besar baru akan sepenuhnya memanifestasikan diri dan bisa kita ukur secara komprehensif pada dekade 2030-an nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam analisis mendalam ini.